Anaknya ngomong, lah nanti diomongin sama orang, ndak usah malu. Terjaganya kamu dari zina itu lebih aku cintai daripada apapun. Daripada kamu tidak menikah, dimaklumin nggak nikah karena belum kerja, tapi setelah itu kamu terjebak kepada perzinahan. Itu remuk api di hadapan Allah. Ini orang tua yang paham. Ya, makanya ini yang menjadikan kita sekali lagi berarti di antara komitmen besar menjadi orang tua ketika kita menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita itu yang terpenting pertama adalah memastikan nasab keluarga kita terjaga dengan adanya pernikahan yang syar'i. Dalam proses bertemunya laki-laki dan perempuan di dalam biduk rumah tangga, jangan sampai ini berantakan. Jangan sampai ini berantakan. Lambatnya jodoh yang datang pada keluarga kita bukan karena mereka tidak pacaran. Cepatnya jodoh pada keluarga kita bukan disebabkan karena pacaran pula. Tapi semuanya itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang Allah atur 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan janganlah kita ragu terhadap ketentuan takdir sampai kita terburu-buru menabrak kaidah untuk bersabar, lalu terjadilah perzinahan ketika kita memperbolehkan anak kita dideketin sama laki-laki dan anak kita mendekati perempuan. Jangan sampai ya Bapak dan Ibu, orang tua nanti dihisab oleh Allah gara-gara keterangan dari tersangka anak kita, anak seseorang. Kenapa kamu zina? Orang tua saya membiarkan saya melakukan tindakan yang mengarah kepada perzinahan, ya Allah. Keterangan anak dipakai oleh Allah untuk memberatkan kita selaku orang tua. Dan ini merupakan masalah yang banyak marak terjadi pada keluarga pada zaman fitnah. Makanya memastikan masalah jodoh, memberitahukan kepada anak kita tentang kejinya perzinahan, memberitahukan kepada anak kita bahwasanya urusan jodoh itu harusnya disegerakan kalau memang sudah mampu dan tidak perlu mengambil jalan haram dengan pacaran. Maka ini penting harus dimiliki sikap untuk menjaga perzinahan itu dimulai dari sikap tegas orang tua yang berbalus dengan kelembutan. Saya pernah ceritakan tidak dulu kalau tidak salah. Saya punya teman ibu menikah umur 19 tahun, 20 tahun. Dimulai dari orang tua yang sangat menjaga. Bagaimana ketika beliau mendapati anaknya sudah mulai besar, 19 tahun menuju ke 20 tahun, ditanya sama orang tuanya. Gimana nak urusan kamu dengan ba'ahmu? Ba'ah tahu? Ba'ah itu urusan kemampuan untuk melakukan tindakan biologis. Ada indikator dan parameternya. Orang dikatakan ba'ahnya sudah terlampaui. Anaknya ditanya, gimana ba'ahmu? Sudah ada bi. Puasa, sudah puasa. Gimana setelah puasa? Menjadi bisa dikendalikan? Enggak bi. Jujur anaknya, ya enggak bi, masih kuat ba'ahnya, masih kuat biologisnya. Ya sudah, orang tuanya berkata, nikah saja. Lalu beliau mengatakan, kalau saya nikah saya belum punya pekerjaan, nggak usah mikir. Abi punya rezeki lebih. Fungsi hartanya Abi bukan menjadi simpanan di masa tua. Tapi fungsi hartanya Abi menjaga keluarga dari api neraka. Nikah. Terus nanti gimana penghidupannya? Abi yang membiayai. Nggak usah malu. Anaknya ngomong, lah nanti diomongin sama orang. Nggak usah malu. Terjaganya kamu dari zina itu lebih aku cintai daripada apapun. Daripada kamu tidak menikah, dimaklumin nggak nikah karena belum kerja, tapi setelah itu kamu terjebak kepada perzinahan. Itu remuk api di hadapan Allah. Ini orang tua yang paham. Ya kan? Akhirnya orang tuanya nggak malu membiayai anaknya. Anaknya pun juga disadarkan untuk terus dewasa dalam prosesnya ketika menikah. Nikah dibiayai 1 tahun, dibiayai 2 tahun, dibiayai 3 tahun. Ketemu saya di Fakultas Syariah pada saat itu. Lalu bercerita tentang ini kepada saya.
Lalu setelah beliau di Fakultas Syariah, kami dulu mendapatkan beasiswa di Fakultas Syariah itu setiap bulannya 200 real. 200 real itu sekitar 900.000 per bulan. Plus kalau kemudian ada kerja sampingan ditambah lagi. Ketika beliau sudah di Fakultas Syariah mendapatkan beasiswa setiap bulannya 200 real, ditambah dia sudah memiliki pekerjaan sampingan, Masya Allah. Akhirnya dia setelah beberapa tahun ngomong sama bapaknya, Bi, alhamdulillah rezekinya saya sudah mulai cukup. Sudah tidak perlu disetor lagi setoran bulanan. Saya sudah bisa membiayai rumah tangga saya. Lalu orang tuanya berkata, yakin. Sudah cukup. Oke, berhenti, tidak apa-apa. Dan akhirnya beliau membiayai keluarganya sampai sekarang. Banyak dari kita terkadang membiarkan anak kita sudah nggak mau nikah, alasannya belum kerja. Tapi orang tuanya membiarkan anaknya membawa anak perempuan orang. Kemana nak? Pergi ke mall Pamulang. Mall apa itu yang dekat danau itu? Hah? Oh, Pamulang Square. Saya kira MP. Mall Pamulang. Pamulang Square. Kamu lagi apa? Lagi makan. Makan apa? Ayam nugget. Sama siapa? Ini sama Dwi. Siapa? Dewi. Yang putih, tinggi, lucu, imut. Nah, gitu. Lalu orang tuanya, pinter kamu memang milih pacar. Kayak bapakmu dulu waktu muda. Ih, gimana sih? Tidak bisa kalau kayak gitu.